Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arif Kurniawijaya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tugas yang diberikan oleh tim talent assessment mengenai 4 variabel. Yang pertama, variabel pertama adalah kemampuan mensinergikan peran dan fungsi manajemen. Variabel yang kedua adalah kemampuan mengelola mutu. Variabel yang ketiga kemampuan mengelola sumber daya manusia. Dan variabel ketiga adalah kemampuan mengelola kepuasan dan loyalitas customer. Baik, untuk efektivitas waktu, marilah kita ke variabel yang pertama, bagaimana cara mengelola peran dan fungsi manajemen ya. Berbicara mengenai manajemen, kita harus tahu dulu apa itu manajemen. Kalau dibilang artinya, manajemen adalah aktivitas yang meliputi POAK, planning, organizing, actuating, controlling, untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, kalau apa itu tujuannya? Itu tujuan kalau saya ada kebetulan saya dirawat inap di ruangan, tujuannya adalah untuk apa ya? Untuk pertama kepuasan pasien gitu kan ya. Bagaimana kepuasan pasien ya, dengan kepuasan bagaimana kita merawat pasien dengan efektif dan efisien gitu ya. Nah, baik, kita satu-satu dulu ya. Oke, kita langsung yang pertama. Apa itu planning? Planning adalah kita masuknya perencanaan ya. Kita sebagai manajer sebelum melakukan aktivitas di dalam perusahaan, misalkan kita berada di perusahaan makanan atau restoran ya, kita harus melakukan planning. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita rencanakan, strategi apa yang harus kita lakukan untuk mencapai kepuasan pelanggan ya. Kalau contohnya kalau saya kan kebetulan di rumah sakit, apa yang saya rencanakan pagi-pagi begitu datang dari rumah, perencanaan apa yang saya akan lakukan sebelum ke pasien gitu kan, gitulah. Jadi ya, itulah yang dilakukan planning. Yang kedua adalah organizing. Nah, bagaimana organizing? Organizing adalah penugasan terhadap rekan-rekan saya misalkan dirawat inap. Kalau berhubungan saya dirawat inap di pasien, kita bagi tugas, pembagian tugas, misalkan perawat pelaksana ini sesuai dengan kompetensinya melakukan tindakan apa, melakukan pembagian pasien atau lain-lainnya ya. Udah pembagian tugas, kita lanjut ke actuating. Actuating adalah melaksanakannya sesuai dengan kewenangan dan pembagian tugas yang sudah saya lakukan tadi. Nah, sesudah dilaksanakan barulah kita controlling. Bagaimana controlling? Controlling adalah melakukan evaluasi dari perencanaan dan dari penugasan yang dilakukan gitu kan, apakah dilaksanakan sesuai dengan seharusnya gitu, sesuai dengan SOP yang berlaku atau sesuai dengan standar yang berlaku. Itu yang harus kita lakukan controlling. Nah, untuk apa ini ya? Untuk ya tujuannya jelas. Kalau saya di pelayanan di pasien, tujuannya adalah untuk kepuasan pasien. Nah, oke. Berkaitan dengan POAK itu, tujuan dari POAK adalah yang paling utama adalah efektif dan efisien. Ya. Kita akan berbicara mengenai efektif ya. Apa itu efektif? Efektif adalah melakukan sesuatu secara maksimal dengan tidak mengeluarkan energi yang lebih. Jadi energi yang kita lakukan gitu yang kita kerjakan secara minimal tapi hasilnya maksimal, itu yang disebut efektif. Contohnya kalau diibaratkan di dalam kegiatan sehari-hari, contohnya kita memotong kayu menggunakan mesin dengan menggunakan gergaji manual, mana yang lebih efektif? Ya jelas pasti dengan menggunakan mesin. Nah, tapi emang kita juga harus lihat dulu keefisiennya juga. Nah,
Apa yang disebut dengan efisien? Efisien adalah pengendalian biaya. Jadi biaya seminim mungkin, energi juga seminim mungkin, tapi kita mendapatkan keuntungan yang maksimal gitu kan. Kalau contohnya saya di rumah sakit, saya melakukan kegiatan pelayanan keperawatan seefektif mungkin, tapi hasilnya kualitas pelayanannya terbaik gitu, kepuasan pasien juga bagus. Nah, itu yang tujuan saya kalau saya di ruangan ya. Baik, kita lanjut untuk efektivitas waktu. Kita lanjut ke variabel yang kedua, bagaimana kemampuan pengelolaan mutu. Urgensi dari pengelolaan mutu yang pertama adalah mutu rumah sakit ini menentukan keselamatan pasien, sudah jelas ya, dan kepuasan pelayanan. Yang kedua adalah kepatuhan terhadap regulasi dan akreditasi rumah sakit. Nah, jadi ini tolak ukur juga standar akreditasi rumah sakit. Terus yang ketiga, efisiensi operasional dan optimalisasi sumber daya. Terus yang keempat, meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit. Jadi ini urgensi tentang mutu ya. Kebetulan di rumah sakit Rotinus Hulu ada indikator mutu, ada 8 indikator mutu yang harus tercapai tiap bulannya. Yang pertama adalah tentang persentase kejadian pasien jatuh, ini targetnya 0%. Jadi tidak ada kejadian atau pasien yang jatuh ya. Yang kedua adalah kepatuhan identifikasi pasien di rawat inap. Nah, ini adalah tentang identifikasi pasien di rawat inap harus 100%. Terus yang ketiga, angka kelengkapan SBAR, ini juga harus 100%. Yang keempat adalah kepatuhan upaya pencegahan risiko jatuh. Nah, ini juga harus 100% upaya pencegahan risiko jatuh. Yang kelima adalah kepatuhan waktu visit TPJP lebih dari 80%. Ini respon time penanganan kejadian reaksi transfusi nggak lebih dari 9 menit. Realisasi pasien pulang yang direncanakan H-1 ini harus lebih dari 90%. Terus waktu tunggu masuk ke rawat inap ini kurang dari 60 menit. Nah, indikator mutu dari rumah sakit Rotinus Hulu ini ada 8. Nah, semuanya kita harus tercapai setiap bulannya. Ya, lanjut ke kita lanjut ke pengelolaan SDM. Urgensinya apa? SDM merupakan aset utama dalam memberikan layanan kesehatan berkualitas. Nah, terus SDM juga merupakan titik kesejahteraan dan kompetensi berdampak langsung pada keselamatan pasien. Nah, terus yang ketiga, regulasi ketenaga kerjaan dan standar akreditasi menuntut manajemen SDM yang baik dan profesional. Nah, terus targetnya adalah KPI tadi yang pertama adalah tingkat kepuasan tenaga medis dan staf lebih dari 85%. Terus turnover rate tenaga kesehatan kurang dari 10% per tahun. Terus rata-rata jam pelatihan per pegawai lebih dari 21 jam per tahun. Terus kepatuhan terhadap standar akreditasi tenaga medis lebih dari 95%. Terus ini tentang objektif and key result, meningkatkan keterlibatan SDM dalam program peningkatan mutu, terus mengurangi tingkat burnout tenaga medis hingga 20%, terus mengembangkan sistem penghargaan dan insentif berbasis kinerja. Sebetulnya ini sudah diterapkan di rumah sakit, itu di rumah sakit Paru Rotinus Hulu. Yang terakhir mengenai kepuasan dan loyalitas customer. Nah, ini yang paling penting saya sebagai di pelayanan. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu apa itu kepuasan dan loyalitas customer. Jadi kepuasan dan loyalitas customer adalah jadi segala sesuatu, kalau saya di pelayanan ya, jadi kalau diartikan segala sesuatu yang membuat pasien merasa terpenuhi, terus merasa kebutuhannya terpenuhi dan keinginan juga terpenuhi selama dalam proses perawatan dan pelayanan di Rumah Sakit Paru Rotinus Hulu. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan. Yang pertama adalah tangible,
bisa disebut bentuk nyata dari kepedulian atau perhatian yang diberikan oleh kita kepada pasien. Nah, jadi thinkable ini kenapa penting? Karena ini menimbulkan image bagi rumah sakit, terutama untuk konsumen baru. Jadi ini bentuk kepercayaan dari konsumen baru. Wah, bahwa rumah sakit kalau kepeduliannya bagus, nah, jadi bentuk suatu rekomendasi untuk datang lagi ke rumah sakit tersebut. Nah, atau bahkan bisa mempromosikan ke pasien yang lain bahwa rumah sakit tersebut, wah, bentuk kepeduliannya bagus sekali gitu ya. Baik, yang kedua adalah reliability. Reliability adalah kemampuan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara tepat waktu. Nah, ini jelas sekali. Kita ini prinsipnya adalah tepat waktu, cepat tanggap dalam menangani keluhan pasien. Jelas ini. Kenapa ini penting? Ya, karena ini adalah berkaitan dengan kepuasan pasien. Jelas, sangat jelas. Kepuasan pasien adalah tujuan kita. Baik. Yang ketiga adalah responsiveness ya. Jadi responsif pelayanan cepat dan tanggap dalam melayani keluhan pasien. Nah, jadi cepat tanggap dalam melayani keluhan pasien. Jangan dinanti-nanti ya, apalagi berkaitan dengan pasien. Pasien kan orang yang sakit, orang yang butuh bantuan, misalkan lagi sakit, aduh, udah minta ke kita, Pak ini sakit. Nah, kita petugas malah santai, diam, nggak boleh seperti itu ya, karena ini adalah sangat penting untuk kepuasan pasien juga ya. Nah, yang keempat adalah assurance atau jaminan. Ini adalah pengetahuan dan perilaku kita untuk membangun kepercayaan dan keyakinan pada diri konsumen dalam menyediakan jasa yang ditawarkan ya. Nah, terus yang kelima adalah empati. Empati adalah perhatian kepada pasien secara individu dan kepekaan akan kebutuhan pasien. Jelas ya. Empati juga ini sangat penting ya. Jadi kalau kualitas pelayanan semakin bagus, maka akan semakin baik pula kepuasan pelanggan ya. Jadi itu ya. Oke, jadi cukup sekian mungkin penjelasan dari saya. Mungkin masih ada kurang dalam proses penjelasannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.